Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, baik. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan limpahan karunia-Nya, maka alhamdulillah kita bisa bersama-sama lagi dalam kesempatan yang penuh insyaallah penuh berkah. Shalawat dan salam kita panjatkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi melanjutkan dari yang kemarin, ya, hasil pertemuan Zoom kita, Zoom meeting pada hari yang kemarin kita membahas tentang waktu, ya, dan yang sekarang kita akan bahas adalah tentang kecepatan. Jadi kan yang kita bahas itu ada 3 pada dasarnya, ya. Yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah kecepatan, dan yang ketiga adalah nanti debit, ya. Yang akan kita bahas sekarang adalah mengenai kecepatan, ya. Baik, untuk kecepatan kali ini kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan kecepatan, ya. Silahkan perhatikan di layar. Pertama, bahwa kecepatan itu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Jadi intinya adalah kecepatan itu lama objek berpindah tempat. Misalkan antum menaiki motor dari Ciamis ke Banjar, berarti lamanya antum menempuh perjalanan tersebut itu adalah kecepatan, biasanya per satuan waktu satuan jarak per satuan waktu. Misalkan antum menempuh perjalanan itu dalam waktu 20 km per jam, ya, berarti antum memerlukan waktu selama 1 jam, ya, untuk menempuh waktu sepanjang atau selama 20 km. Baik, berikutnya perhatikan jarak tempuh, ya. Nah, untuk jarak tempuh ini adalah panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang pada saat berpindah tempat, ya. Jadi sekali lagi, jarak tempuh itu panjang lintasan yang ditempuh benda atau seseorang pada saat berpindah tempat, ya. Nah, tadi contohnya misalkan dari Ciamis ke Banjar. Dari Ciamis ke Banjar ini mempunyai jarak tempuh kira-kira 20 km. Ditempuh dalam waktu 1 jam. Tadi, ya, berarti kecepatannya itu adalah 20 km per jam. Jadi 1 jamnya ditempuh dalam waktu 20 km gitu. Atau jarak 20 km ditempuh dalam waktu 1 jam, ya. Nah, ini ada yang namanya satuan panjang, ya kan? Nah, satuan panjang ini dimulai dari yang namanya kilometer, lalu turun ke hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Supaya mudah dalam mengingatnya, antum lihat ke sini. Kilometer itu kiai, H itu haji, dam itu dahlan, meter itu mengajarkan atau M, DM itu doa, C itu cara, M itu makan. Jadi kiai, haji, dahlan mengajarkan doa, cara, makan, supaya antum mudah untuk menghafal tangga satuan panjang berikut ini, ya. Kalau ke bawah dikalikan 10, kalau ke atas dibagi 10. Maksudnya apa? Jadi kalau dari kilometer ke hektometer, ya, dirubah 1 kilometer berapa hektometer misalkan, berarti dikali 10. Karena apa? Karena dia turun. Kebalikannya, ketika dia ke atas atau naik dari sentimeter ke desimeter, 10 cm sama dengan titik-titik desimeter, berarti itu dibagi 10, ya. Nah, di sini bisa dilihat. Boleh antum tulis, ya. Ini kalau kepala Bapak menghalangi, ya bergeser dulu, ya, sebaiknya ini
Nah, supaya lebih jelas lagi, kita saksikan dulu video berikut ini. Ya, silahkan kita simak bersama-sama. Nah, ini ya tentang tangga satuan jarak. Gitu. Turun tangga. Oh iya, ini menghalangi. Tiap turun itu kalikan 10. Kalau balikannya, kalau naik itu maka dibagi 10. Satu anak tangga bernilai 10. Ya, 3 anak tangga bernilai 1000. Nolnya 3. Turun 2 anak tangga, nolnya 200. Gitu. Nah, ini contohnya ya, contoh soalnya 0,5 km itu jarak antara sekolah ke rumah kita ya. Jadi jarak kedua tempat tadi 0,5 km. 0,5 km dijadikan meter ya. Bentar, Bapak pause dulu. Nah, bisa di pause ternyata. Oke, jadi jarak kedua tempat itu 0,5 km awalnya kan. Nah, lihat di sini adalah karena turun 3 tangga hektometer, 1 ke dekameter, 2 ke meter, 3 berarti kali 10 kali 10 kali 10, otomatis 10-nya nolnya jadi ada 3. Nolnya 3 berarti 1000. 0,5 kali 1000. 0,5 kali 1000, komanya bergeser sebanyak 3 kali. Betul ya, 3 kali. Berarti yang tadinya komanya di sini ya bergeser 3 ke belakang. 1 2 3 jadi 500 gitu, 500 meter ya. Nah, seperti itu. Sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Buku antum bisa lihat halaman 34 ya. Coba dilihat di buku di halaman 34, di situ ada contoh soal. Kita selesaikan bersama-sama bagaimana penyelesaian dari soal ini. Baik, di sini ada soal 15. Menyelesaikannya, antum perhatikan soal sekarang. Semuanya ini dijadikan satuan dekameter. Ya, jadi 15 km itu dijadikan dekameter dulu. Dari kilometer ke dekameter itu turun berapa? Sebentar. Nah, bisa dilihat di sini dari kilometer ke dekameter turunnya berapa tangga? 1 2. Berarti yang tadinya 1 km turun 1 2 kali 10 kali 10 berarti nolnya ada 2. Yang nolnya ada 2 berarti 100 atau kali 10 kali 10 ya. Nah, sekarang kita kerjakan. Berarti 15 km berapa dam? Berapa dekameter? Adalah 15 kali 10 kali 10 ya. Ini 15 kali 10 kali 10 atau 15 kali 100 adalah, antum tulis dulu 15-nya. Tambahin berapa nolnya di sini? 1 2. Jadi 15 km adalah 1500 dekameter ya. Paham? Gitu. Nah, ini sudah 1500, berarti selanjutnya kita tinggal menambahkan yang ini sudah ya. Yang ini sudah, ini menjadi 1500. 25 hektometer rubah ke dalam dekameter atau dam. Berapa tadi turun tangganya? Adalah turun tangganya itu cuma 1
berarti kalikan 10. 25 kali 10. Berapa hasilnya? 250. Ya. Maka antum tinggal tambahkan aja ini. 1500 tadi dari kilometer ke dekameter ditambahkan 250. Berapa hasilnya? 1500 ditambah 250. Kita kotret di sini ya. Ini dihapus dulu. Kotret di sini. Nah, ada ruang untuk mengotret. 1500 ditambah 250. Ini 5 ya. Jadi oke. Sekarang tinggal ditambahkan saja. 0 tambah 0 adalah 0. 0 tambah 5 adalah 5. Lalu 5 tambah 2 adalah 7. Lalu ini 1. Berarti 1500 ditambah 250 adalah 1750 dekameter. Ya. Nih, di sini Bapak tulis ya, dekameter. Jadi tadi di buku 15 km ditambah 25 hektometer sama dengan 1750 dekameter. Bisa ya? Ya. Nanti sisanya dari nomor berikutnya nanti Bapak ketikkan di grup. Silahkan dikerjakan. Ya, itu dulu penjelasannya untuk saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah disambung di kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak, mari.